Ya gimana sih lu ketika lu melakukan kesukaan lu gitu, terus lu nggak direstui, gue bingung, akhirnya gue cabut dari situ. Mulai dari situ juga kayak drop lah lu di omongin seperti itu, karena kan satu sisi ya lu lagi semangat semangatnya pengen pengen menggambar gitu, karena sejujur ya ya ada yang tadi gue bilang sebelumnya, ya gue udah dapat hasil meskipun itu nggak Gak banyak banyak. banget gitu kan. Gue lagi seneng senengnya gitu, terus tiba-tiba orang tua gue bilang gitu, ya udah gue tinggalin gambar gue cabut. Jadi gue kayak ngaji diri gitu buat sama Hmm. kiai sama guru ngaji gue gitu. Gue datang, gue minta apa jawaban-jawaban pasti gitu kan, soal ini tuh gimana gitu loh. Hmm. Dan memang nggak bisa nggak bisa dikatakan itu benar atau salah ya, gua nggak tahu, tapi balik lagi kan orang kan punya dalilnya masing-masing dong, ya kan, Oke. buat hidup tuh seperti apa, pacuan hidup lu kayak gimana, ya kan. Dan lu nggak bisa nyalahin tentang dalil orang lain yang yang mereka pegang hari ini gitu kan. Nah dari situ gue mulai nemu jawaban. Kalau dari waktu itu sama siapa ya, gue nggak bisa aja sebutin orangnya gitu. Dia bilang karena gue nanya sama dia, Kang, kalau ngegambar kayak gini tuh hukumnya apa? Hmm. Oh, lu sampai nanya kayak gitu ya? Iya, karena gue orangnya yang tadi itu ya haus akan ilmu itu sendiri gitu, dalam bentuk apapun. Jadi yang tadi gue bilang, gue ngedobrak apapun yang di hadapan gue, ya gue dobrak dan gue bakal gue tanya gitu. Gue pengen cari tahu gitu. Ya soal hidup, soal ilmu pasti itu sendiri kan, ya balik lagi ke orangnya yang tadi gue bilang kan. Dan akhirnya gue tanya seperti itu, hukumnya apa, dalilnya apa, kayak apa ini tuh gini gini gini, sampai akhirnya di situ gue ditanya, emang gambar kamu kayak apa gitu kan. Gambar gue kayak gini. Ada yang bilang kayak nggak nggak bikin gue semangat, jadi bikin gue down gitu. Ada yang down ada juga ada yang bikin kayak dengan jawaban seperti itu, dan akhirnya gue down gitu kan. Tapi gue nanya tuh gak cuma satu orang, Hmm. jadi gue banyak belajar sama orang gitu. Gue habisin waktu 2 minggu kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Jadi gue sering datang ke pengajian atau enggak ngobrol sama ustadz gitu, sama kiai gitu. Gue tanya sampai bahkan ke orang yang jauhnya sekalipun, kenalan dari bapak pun gue tanya, karena niat gue pengen gue cari tahu ini tuh gimana sih gitu loh, dari si gambar ini tuh gimana gitu kan. Akhirnya ada yang jawab kayak gini, "Eh, lu tuh apa," dalam bahasa dia yang bisa gue ambil gitu, "lu tuh cuma niat pengen usaha, karena satu sisi lu begini mungkin memang ada kemampuan di sini, tapi kan lillahi ta'alanya lu itu nggak pengen menyaingi yang maha kuasa gitu kan. Dengan Karena bentuk-bentuk yang dalam kayak gitu. bentuk-bentuk itu, karena lu nggak mau kayak ke situ kan." Iya, kata gue jawabnya, gue jawab ke akangnya, gue jawab seperti itu. Iya, gue nggak ada niatan seperti itu, gue cuma pengen usaha. Gue pengen punya usaha Usaha yang dengan apa yang gue suka gitu. dengan apa yang gue suka pada dasarnya itu gitu loh. Nah di sini kan banyak kontradiksi bahwasanya apa yang gue kerjain itu haram. Nah, ada yang Ya, garis keras mungkin ya kayak gitu. gitu. Lu tuh bakal begini, lu bakal begini, di neraka bakal begini begini. Lalu siapa gitu? Gue bingung gitu kan. Terus gue sampai akhirnya gue orang kepo gitu, kepoan sama sesuatu yang benar-benar jadi rancu gitu, jadi yang Pemahaman yang berbeda. gitu, gimana sih ini tuh gua tuh salah apa bener gitu loh. Sampai akhirnya ya dia bilang, ya lu kalau ketemu sama orang itu lu harus bisa bagi sisi lu yang lain, lu nggak bisa harus lu ngeluarin pola pikir lu seperti apa gitu kan. Tapi kan lu cuma niatnya usaha gitu. Dan memang balik lagi ke situ, ya usaha bagus, ikhtiar kok, doanya udah, ikhtiarnya udah gitu kan. Nah sekarang kalau lu mau berhenti ya terserah lu, gue cuma bisa bangun ini dari gini. Tapi ketika lu punya penghasilan dari ini, lu jangan lupa depan belakang kanan kiri lu, karena di situ ada hak orang lain.
dari gambar itu sendiri. Kan ini usaha. Iya sih Oh, kata gue gitu. maknanya sedekah itu. Iya. Tolong untuk kayak gitunya lu jangan lupa. Hmm. Orang di luar sono udah ngomong lu kayak wah anak setan gitu kan. Wah anak metal serem gitu kan, nggak pernah ngaji gitu kan, terus nggak pernah ini nggak pernah itu gitu, sama orang tuanya apalagi gitu kan. Tapi gue nggak gitu Nyet, gue jauh dari kayak gitu gitu. Gue nggak gitu Nggak Nyet. ada hubungannya gitu ya. Iya gue nggak ada nggak ya, ketika gue menggambar seperti itu ya orang mengatakannya lu gak anak setan gitu, terus lu anak gini anak gitu, padahal enggak. Dan akhirnya gue bilang sama guru gue yang waktu itu ngejawab keresahan gue gitu. Nah gue bilang oh iya juga ya, apa sih rezeki itu ada, rezeki gue hari ini tuh masih ada buat orang lain. Terus ada waktunya untuk healing, untuk ketika lu udah capek menggambar ya gue harus ingat sama yang maha kuasa juga kan, dalam waktu-waktu tertentu juga gitu. Dan sampai akhirnya gue ada rem ketika gue untuk melebihi batas-batas apa yang gue lakuin sekarang, gue ada rem dari omongan itu gitu loh. Nah dari situ gue mulai meyakini gue nggak mau mendeskripsikan gue itu jelek untuk diri gue sendiri. Gue harus bisa ngebanggain diri gue sendiri tentang apa yang gue lakuin sekarang. Nah caranya gimana? Edukasi yang tadi gue bilang sebelumnya. Gue harus edukasi orang-orang lain. Bahkan ke guru gue aja gue berani kayak gitu, apalagi ke lu yang masih seumuran sama gue gitu loh. Ya bakal gue hantem terus gitu loh. Gue bakal kasih obrolan seperti ini. Gue bakal kasih argumen-argumen yang mungkin kita bakal jadi banyak obrolan gitu. Nah dari situlah mulai kayak belajar untuk mengkaji diri. Gue tuh apa, gue tuh siapa, gue cuma tukang gambar, ya udah biasa aja, just kalem dong gitu. Gak usah yang neko-neko lah gitu. Tapi balik lagi, orang yang datang ke gue ya tiba-tiba bilang anjing lu gambar lu kayak gini gitu, uangnya uangnya masa dari mana sih lu nggak gambar kayak gitu. Iya gitu. benar. Wah udah mah Setuju gambarnya sih gua. Iya makanya udah Yang gambarnya serem kayak gitu. Udah mah gambarnya metal banget ya gitu kan. Terus dibilang seperti itu ya gue tetap balik lagi ke itu. Oh ya gue ada rem, ada omongan dari situ ya, gue ada rem seperti untuk ngingat gue itu siapa. Gue cuma manusia biasa, gue cuma niatnya usaha, nggak pengen melampaui yang dari maha kuasa gitu kan, karena ciptaannya lebih bagus. Gue mah cuma manusia, besok juga bisa mati. Lu juga ciptaan. Iya gitu kan. Datangnya pola pikir, datangnya itu ya dari yang maha kuasa. Terus gue harus melampaui ya cuma anjing apa sih. Terus dari konteks yang cerita tentang orang tua lu tadi, konteksnya kan kayak orang tua lu nggak seneng nih apa ya. Nah terus pembuktiannya tuh kayak gimana sih sampai sekarang kan itu kan di era-era lulus sekolah sampai sekarang udah beberapa tahun silam, sampai sekarang orang tua lu percaya, sampai sekarang orang tua lu biasa aja sama apa yang lu lakukan dari dulu sampai sekarang masih sama gitu. Itu dia beliefnya gimana, percayanya gimana kalau? Jadi gue mulai fokus jualan gambar gitu kan. Ya sama aja sih sebenarnya, bidangnya jual beli gitu, jual jasa lah. Dan akhirnya gue ada uang sedikit gitu, gue kasih ke orang tua gue. Dari mana Neng uangnya? Dari gambar. Uangnya dari mana gitu. Dengan pembuktiannya loh Kak. Selalu jawab dari gambar gitu. Ya gue dari gambar. Ada pertanyaan lagi gak dari orang tua lu? Tadinya gue nggak berani ngomong sama bokap. Oh lu ngasih keras. Uangnya ke nyokap? Bokap keras, luar biasa keras. Didikannya emang bagus banget sih. Sampai gue sekarang kayak gini. Jadi punya pola pikir yang nggak itu aja gitu loh. Jadi harus tetap punya pola pikir baru, daya tangkap baru, terus sampai sekarang gitu. Dan gue balik lagi kan, anak kalau keluar perilakunya seperti itu, balik lagi kita pasti mempertanyakan di rumahnya tuh kayak apa kan? Kayak apa? Ya kan? Betul. Balik lagi kalau misalkan perlakuan anaknya nyeleneh, konyol gitu kan, balik lagi ke rumah gitu kan. Ini didikannya seperti apa? Nah, orang tuanya seperti apa? Nah, gue dididik kayak gitu. Jadi gue suruh. Dan emang dari omongannya juga waktu itu belum terlalu support ya, karena gue takut juga, gue nggak mau bentrok. Jadi gue dididik keras, gue juga keras.
gue pengen menang gitu, gue pengen ngebuktiin ini tuh ada gitu loh, ini tuh nyata real ada uangnya. Kalau sekedar untuk nyari uang dan seperti itulah, harus seperti itu cari uang ini juga sama. Tapi ada marketingnya gak sih cuy? Marketing ya, Marketing buat misalkan lu kan jual jasa kan. Kalau gue nih salah satunya, kenapa gue bilang marketing, karena gue salah satunya marketing perbankan. Jadi kalau misalkan apa yang mau dijual pasti ada yang masarin, atau memang lu yang masarin sendiri gitu. kalau gue pribadi ya, gue di situ memang kan sering upload gambar ya, market gue udah terkenal sama orang lain ya, gue tukang gambar seperti itu. Dan orang Oh yang gitu. datang ke gue pun ya anak-anak band gitu kan, brand gitu ya. Jarang sih kalau brand sendiri gitu, tapi lebih banyaknya ke band, yang band-band butuh merchandise apa, t-shirt desain seperti apa, cover Band-band album luar seperti juga apa. ya. Ini orang hebat nih sebenarnya. Luar negeri, lokal. Nah, di tahun itu masih lokal, di 2014 2015 ketemu. Nah, itu kan uangnya masih sedikit Hmm? ya kan. Ya. Kalau kita bahas uang, gue masih berpenghasilan sedikit. Sampai sekarang gue masih sedikit sih sebenarnya. Ya. Jadi Lu Gua ianya terima. kayak nggak percaya banget. Ya. Gue terima. jadi di sini tuh apa sih? Gue bingung karena cari lebihnya dari gambar tuh gimana gitu. Gue sampai jujur ya, di situ apa sih namanya, kayak mulai ada pacuan untuk lebih semangat ketika gue pernah ngelihat isi dompet orang tua gue cuma megang 75.000. Nangis gak lo? Kalau Iya. dulu sebagai anak mah nangis. Hmm. Gue pikir kayak anjing, gue harus dikasih uang untuk berangkat sekolah, terus dia bilang bapak cuma punya duit 75.000. Nah di situ gue udah punya penghasilan sendiri. Sampai akhirnya gue bilang, wah ini nggak bisa nih kalau misalkan terus-terusan minta gitu kan. Mm-mm. Sedikitnya gue harus mengurangi beban, karena di zaman itu yang gue bilang sebelumnya lagi Ada krisis krisis ekonomi keluarga. sama masalah internal atau apalah yang gue nggak bisa sebutin di sini juga. Sampai akhirnya gue bilang, ya udahlah gue lakonin aja kayak gini terus-terusan. Nah di situ sampai gue pengen membeli merchandise, kasarnya gini lah, semangatnya gue begini tuh ya pengen beli baju merch atau gak buat beli rokok sendiri ya dari uang gambar itu. Kalau gua nggak ngegambar berarti gua nggak ngerokok kasarnya ya, atau enggak gua nggak beli baju merch band itu sendiri gitu loh. Gua nggak bisa jajan apa sih di album dari band itu sendiri gitu loh. Nah di tahun 2016 baru gua bisa apa, di tahun 2016 tuh baru gua bisa masukin gambar gue ke luar negeri. Gue masih ingat banget namanya Dexter Morris, orang USA. Pertama kali tuh orang Pertama USA. kali. Iya. Customer dari Customer luar pertama dari untuk luar lo. tahun 2016. Dari tahun 2016. Berarti lu jago dong bahasa Inggrisnya ya? Ya enggak juga sebenarnya sih. Terus ngomongnya gimana Lu tuh? komunikasinya Gua gimana tuh aja sama orang luar? udah gemeter kalau ketemu Ngomong. sama orang bule-bule gitu. Padahal gue suka sama orang Gemeter bule. gimana? Kayak hello mister, mau ngomongnya apa gitu loh gitu. Nggak ngerti juga gue. Ya gue juga kaku sebenarnya, kaku karena gini ya, di 2016. Jadi 2015 emang udah ada customer luar negeri, waktu itu namanya siapa ya, aduh lupa. Pokoknya itu dari Kanada, dia bilang ke gua kalau dia pengen gambar buat bandnya, gua buatin. Gue bingung untuk cara melakukan pembayarannya tuh gimana, ya kan? Awalnya ya. Karena yang tadi gue bilang, informasi di tahun-tahun gue segitu tuh memang sulit. Pribadi gue nggak bisa memaksakan beli barang-barang yang bagus, karena balik lagi kebutuhan ada yang lebih penting. Iya. Jadi gue nggak bisa memaksakan itu gitu. Orang udah bisa pakai BBM, HP-nya udah bagus-bagus, gue mah belum. Masih bertahan dengan Nokia X2 gue tuh sampai lulus sekolah itu. Sampai akhirnya gue bilang, yaudahlah, lu gua kasih gambar gratis, lu mau nggak, ada gua gitu kan. Serius lu kasih gambar gratis? Iya, Ke orang Kanada itu? tapi akhirnya dia bilang nggak mau. Dia bilang nggak usah, gue pengen bayar lu gitu, berapa aja kata dia. Dan gua nggak bisa matok harga segitu. Oh, namanya awal Tapi masih waktu bingung. itu lu udah ngerti kalau orang luar negeri kan berarti pembayarannya uang, jenis uang mereka kan. Nah, lu menyebutkan jumlah rupiah apa jumlah? USD lah. Oke. US dollar.
gitu. Dan akhirnya gue cari tahu ini sistem pembayarannya gimana gitu kan. Alhamdulillahnya lagi gue emang orangnya gampang bergaul, terus gampang cari obrolan baru gitu, terus emang kepoan juga sama sesuatu yang gue lihat hari ini gitu. Nah gue waktu itu ketemu klien gue orang Depok, namanya Bang Borsek. Ini Bang Borsek kalau nonton thank you banget lah. Bang Borsek, salam kenal Bang Borsek. Thank you banget sumpah. Jadi dari situ dia waktu zamanan sekolah gue itu dia udah mesen gambar ke gue dengan bayaran berapa ya, 150.000 apa lupa gue itu. Terus awal-awal tuh ya. Ya terus gue kerjain dibayar. Terus dia bilang nanti kalau kaosnya rilis gue mau ketemu sama lu ya, kata dia gitu kan. Anjing sekeren apa gue minta diketemuin gitu. Orang mana tuh dia? Orang Depok. Orang Depok. Si Bang Borsek ini. Akhirnya gue bilang oke bang. Gue ragu karena gue takut untuk ketemu orang baru. Seperti yang kena cuma lewat klien doang gitu. Ya. Gue takut dia apa-apain ya gitu. Entah di tusbol kan gue tahu kan. Tusbol anjir. Iya kan. Ya, makanya. Aduh gue gak ikut-ikutan dah kalau kayak gitu. Ya makanya kan ngeri-ngeri sedep gitu. Akhirnya gue niatin untuk lebih berani. Akhirnya bilang oh oke bang, kalau emang lu nanti mau ketemu gue ntar gue bakal ketemu. Akhirnya kaos itu rilis. Nah sebelumnya kan gue ada klien yang dari Kanada itu karena gue cancel karena memang gue nggak tahu cara pembayarannya kan. Jadi gue masuk ke teman-temannya dia nih, teman-temannya si Bang Borsek ini. Nah si Bang Borsek ini akhirnya ngejemput gue di Kostrad tuh di daerah Cimanggis. Akhirnya gue diajak ke kirain gue diajak ke rumahnya, nggak taunya buat sekedar ngopi ngobrol santuy gitu kan. Nggak taunya enggak. Terus malah gue diajak ke tongkrongan anak-anak underground di daerah Depok. Oke. Nah di sini mulai kayak ada relasi baru, obrolan baru. Wah luar biasa sih. Lu mulai nanya juga tuh pembayaran kayak gitu? Enggak, gue nggak nanya. Oh nggak nanya belum? Gue nggak nanya. Cuma kan skip dari itu, cuma kita datang untuk kebutuhan dia ngasih kaos ke gue dengan desain gambar gue. Pengen ketemu sama gue. Tanpa ada embel-embel yang lain-lain itu nggak ada. Gue nggak tahu. Nah gue datang ke situ, gue lihat, anjir ini kok gue baru tahu ya ada tukang jualan kaos band-band metal di sini. Terus band-bandnya lagi ada yang dari luaran juga gitu, merchandise bandnya dari band-band luar juga ada di toko itu gitu kan. Nah nggak taunya yang punyanya pengen ketemu gua, pengen ngobrol gitu, pengen cari mungkin relasi baru atau apa gitu kan. Dari akhirnya mulai dari situ kayak dia nanya ke gua, namanya Bang Dodi. Ini juga thanks banget Bang Dodi dari Trueless gitu. Dia udah ngebantu gua banget sampai hari ini, sampai bisa gua ngadepin klien yang kayak apa, sampai modal pembayarannya gimana dia yang ngajarin juga. Sejauh ini jadi Bang Borsek ini sama Bang Dodi ini berperan penting buat gua sampai hari ini. Jadi gua kayak kalau gua nggak ada dia gua nggak bakal tahu kayak apa nih sekarang, jujur. Gua nggak bakal cuma nikmatin uang dari gambar tuh, nggak cuma gambar aja, mungkin gua ngerjain yang lain kan, gua juga nggak tahu kan. Sampai akhirnya dia nanya ke gua tuh bilang, Bang Alpi udah pernah ngejual gambar belum ke luar negeri? Ya gue bingung kan, memang belum pernah, tapi pengen, tapi nggak jadi. Tapi lu cerita bahwa udah ada yang nawarin lu itu? Akhirnya gue cerita seperti itu. Gue bilang tadinya ada bang, cuman gue nggak tahu pembayarannya. Jadi gue cancel. Gue cancel. Tadinya gue pengen gue kasih gambar gratis kali-kali gitu kan, biar gambar gue ada di sono gitu kan. Keren juga nih kata dia gitu. Gak apa-apa bang kalau mau nanti soal pembayaran dari luar negeri sama dari luar negeri ke sini biar saya yang handle. Serius nih bang? Iya. Abang tahu PayPal gak? Nah sistem pembayarannya kan ada Western Union, ada Payoneer, ada PayPal itu sendiri. Nah gua mulai dikasih tahu lebih jauh soal PayPal itu, cara penerimaan dolar dari luar itu kayak gitu dari tahun segitulah, di 2016 awal kalau nggak salah ya, lupa. Pokoknya di situ tuh mulai dikasih tahu kayak gimananya, kayak caranya gimana, gue diajarin sampai akhirnya dia bilang kalau ada apa-apa bilang saya, ini alamat PayPal saya nggak pernah pakai PayPal ini. Kalau nanti ada uang masuk atau ada calon klien yang bakal mau kerja sama abang,
Bayarnya ke situ. Bilang aja pakai alamat PayPal ini. Nanti kasih tahu saya dulu sebelumnya, takut ada uang masuk yang bukan dari Bank Api, takutnya nyampur. Nah, nanti bisa kalkulasiin lagi berapanya gitu. Saya nggak ada potongan sedikit pun. Mungkin uang abang kepotong dari pas uang abang masuk dari ke PayPal itu sendiri. Saya nggak akan motong sedikit pun. Saya pengen ngebantu abang, mumpung masih muda, siapa tahu bisa go internasional gitu doang. Nangis gak digituin. Tapi sampai sekarang berarti pembayarannya masih ke bank itu? Enggak. Oh, udah bisa sendiri, udah bikin sendiri. Gua sampai 2017 kalau nggak salah gue masih minjem. Dia. Gue bilang, "Bang, ada pembayaran ini," gitu kan. "Oke, Bang, siap, ready nih, udah ready," gitu. "Berapa nominalnya?" "Sepersekian." "Oke," gitu. Dari situ mulai ya dari 2016 2017 jaya banget kan. Memang awalnya gue sebelumnya gue pengen ngasih tahu ke dunia luar tuh, gue pengen ngenain pasar-pasar yang dimana itu merchandise band metal gitu. Gue pengen ngenain pasar itu dulu, selanjutnya gue nggak tahu bakal ngenain pasar apa lagi gitu kan, karena bertambahnya umur banyak lagi kebutuhannya ya kan. Iya, gue harus ngejar ke yang lain, nggak mungkin gue harus makan itu yang itu juga gitu kan. Nah, akhirnya dari 2016 2017 itu gue fokus ngerjain gambar hitam putih di underground, di scene underground itu sendiri terus-terusan ya sampai sekarang sih masih, cuman lebih kecondong genre musik itu. Gua waktu itu lagi suka-sukanya old school death metalan gitu. Nah, di tahun segitu dari genre musik old school death metalan yang gua usung terus gambarnya seperti itu laku banget di pasaran. Gua kena banget napa sama orang-orang yang kasarnya suka sama gambar gue yang kriterianya seperti itu di luar sana. Meskipun di lokal enggak. Ya, di lokal malah enggak. Ada beberapa. Cuman menurut gue maaf sekali lagi buat yang nonton mungkin atau klien gue nanti gitu. Ada yang gue sangat amat disayangkan karena bentuk apresiasinya. Oh, ada perbedaan bentuk apresiasi antara lokal dan luar negeri terhadap karya lo gitu. Gue udah bisa nilai dari orang yang Kanada itu. Gue kasih gratis dia nggak mau. Dia mau ya tetap bayar ya. Dia tetap, berarti apresiasinya luar biasa. Iya. Benar. Sampai menghargai. Ya, menghargai apa yang gue kerjain. Apa yang orang gitu kan. kerjain, betul. Sampai serespect itu kan. Akhirnya gue belajar kayak, wah anjing, ternyata orang respect tuh kayak gini ya gitu. Dan gue kayak harus ngebangun kualitas gambar gue hari ke hari, terus semangat biar mereka ngedapetin hasil apa yang gue kerjain, dia juga puas gitu loh. Nah, di situ mulai ke trigger sama si orang Kanada ini gitu. Akhirnya gue bangun seperti itu. Gue minjem terus ke Bang Dodi, sampai Bang Dodi ini gue bilang, "Abang, kayaknya gue nggak enak deh kalau harus minjem terus gitu. Mau dibuatin kah emang PayPal-nya gitu?" "Buatin." "Ya udah, besok malam ke rumah aja, ke tempat nongkrongan anak-anak gitu kan." Akhirnya gue nongkrong, ya gue buat PayPal itu soal pembayarannya gimana. Gue lebih kayak belajar untuk nyaring klien tuh kayak gimana. Soalnya kan dia jualan kaos itu ada yang lokal ada yang luar. Nah, yang prinsip ngerilis kaos dari luar negeri itu kayak apa sih gitu kan, sistemnya gimana, cara bayar ke bandnya gimana, fee-nya berapa ke bandnya gitu, harus ngelakuin apa, entah ada hitam di atas putih dulu kan nggak tahu gitu. Nah, gue belajar banyak di situ. Gue dikasih tahu, dia bilang, "Gue pengen ngelihat anak-anak muda tuh kreatif kayak gini," kata dia tuh. Gue seneng kalau misalkan ada anak muda seumuran lu di tahun segitu ya, pola pikir tuh memang nggak stuck gitu, nggak diem gitu. Bener. Tapi gue udah mikir ke yang depan tuh kayak gimana gitu. Nah, akhirnya dia respect dari situ, dia support gue. Akhirnya gue lebih semangat lagi. Akhirnya gue dibikinin lah itu soal pembayarannya. Sampai akhirnya gue sekarang nikmatin itu, cukup diem di rumah, cukup gambar, balas-balas chat, bahas briefing seperti apa, konseptualnya seperti apa, matangnya briefing kayak gimana. Akhirnya jadilah pembayaran DP. Kadang gue nggak menerima DP gitu, cuma nanti mungkin dibayar full gitu. Ya udah sampai saat ini gitu di rumah aja. Bahasanya gambar lu udah ada. Ini gue harus apresiasi dengan tepuk tangan sih. Kak, gambarnya ada di mana-mana berarti, Kak? Iyalah. Di seluruh dunia. Iya, jadi gue juga sangat menghargai orang-orang yang bisa gambar. Gila ya. Bukan cuman
Itu di luar doang ya, negeri bukan cuma gitu. sekedar gambar gitu. Apa bentuk apresiasinya sampai yang kayak dia ngegambar buat orang luar negeri yang kalau kita orang awam aja ngeliat orang negeri kayak keren gitu. Nah, gambarnya Ternyata dia gambarnya dari dia. dipakai di bajunya Di baju dia dia. gitu di luar negeri kan. Gila kayak sih itu. oh, Keren sih menurut keren gua. boy. Ntar gue belajar gambar dah. Tapi ada masih ada beberapa pertanyaan nih, cukup gak ya kira-kira waktunya? Cukup kali, Cukup sedikit lagi ya, ya. sedikit lagi. Ini masih ada yang mau gua tanyain sih beberapa hal. Kayak ada hubungannya gak sih gambar itu dengan diri lu sendiri? Gimana sih cara gua ngejelasinnya sih, Bob? Ya ada hubungannya gak sih karir yang lu berjalan di apa berjalan sampai sekarang dengan personal lu, dengan mental lu, dengan personal lu lah. Ada hubungannya gak sih? Apakah lu tetap sama lu dengan apa ya anak-anak muda yang zaman sekarang mas kayak gitu atau beda atau bla 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 gitu. Ya adalah jelas jauh lebih daripada itu sendiri itu. Gua nggak bakal, ini kan gua bilang kirain gua ini keren, taunya kagak, Apanya? dikatain orang, dihina, ternak tuyul kak atau apa. Oh Emang iya, lo nggak yang sakit? balik lagi ke yang tadi berarti Kak, ke terhadap pandangan orang awam ke karirnya dia tuh. Iya, salah satunya gue. Yang Gue gambarnya jujur hitam aja, putih, iya. tengkorak, Iya. burung-burung mati segala macam. Ya kan gini lah, gue cuma gini ya, untuk yang tahu gue dari nol sampai sekarang, gue masih tetap kayak gini gitu, masih biasa aja dan belum memang luar biasa juga. Tapi gue akuin, gue alhamdulillah sejauh ini gitu, gue bersyukur gue bisa untuk survive gitu dari karya aja, nggak dari hal yang lain nih. Gue nggak ngerjain apa-apa selain itu. Yang gue bilang tadi kan, gue fokus ngegambar, bantuin PRAD, udah gitu doang, sama nongkrong. Ini banget ya, kayak ngocol banget ya, ditanya kesibukannya apa, gue cuman ngegambar ya sama bantuin bantu. PRAD. Ya, Gitu emang gue juga mau sih kalau misalkan kerjanya cuman kayak gitu. Tapi ini sebelum kita closing nih Bang Alfi, kita ucapin makasih banyak udah mau datang ke sini. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat orang tersayang ataupun buat ada yang mau lu penonton sampein manusia 24 jam. Ya nggak apa-apa Ada yang dong, mau- orang tersayang kan bisa orang tua, nggak termasuk. Bener. Iya dong. Bener. Atau yang Ada yang mau lu sampein berjasa ke buat orang tua atau ke siapa? iya, atau orang-orang yang kira-kira berjasa. apa sih yang Pesan. pengen lu pesan-kesan yang pengen lu sampaikan ke penonton dan semuanya? Buat orang tua gue ya yang udah support sejauh ini, gue terima kasih. Kalau gue mungkin gue anaknya bebal gitu kan, gak mau ngikutin arus anak-anak muda zaman sekarang yang maunya kerjanya yang seperti ini atau kuliah seperti ini. Bukan gak mau mah, cuman ya gue cuma belajar ilmu, yakin bahwasanya sesuatu hal yang diseriuskan itu bakal jadi. Benar. Gue cuma pengen meyakinkan apa yang gue jalani itu nanti bakal menghidupi gue sendiri gitu, untuk keluarga kecil gue nanti gitu, kalau gue udah berkeluarga gitu kan. Gue pengen benar-benar berterima kasih gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue nggak mikirin sampai ke pacaran gitu, nggak mikirin apa-apa gitu kan. Karena gue pengen, satu sisi gue pengen ngebagian kedua orang tua gue dulu dari karya-karya itu gitu. Kan kadang orang tua itu nggak minta hasil nominal dari seorang anak ya kan. Ngelihat anaknya udah nurut juga udah alhamdulillah. Benar. Nah gimana caranya gue udah dibebaskan seperti ini, ya gue harus berterima kasih gitu dengan cara gue sendiri gitu kan. Mulai kayak berinteraksi kayak sama orang tua, gue banyakin ngobrol sama bokap gue yang tadinya gue segen karena gue takut kan, nggak setuju lagi gitu. Tapi pada kenyataannya ya gue pernah sama orang tua dia lagi ngobrol sama tetangga, terus dia bilang gini, si AA kerja di mana gitu kan. Ya gue sambil bawa kopi ke depan rumah gitu. Ya gue bingung, gue nggak jawab. Tapi bokap gue yang handle. Jawab apa? Ya, sama kerjanya ngegambar aja di rumah. Sama mau jawaban tadi. Dan itu kayak wah anjir, kayak dapat pengakuan bahwasanya gue memang udah dibiarkan gitu. Iya. Udah dari situ gitu. Nah itu pokoknya gue sama orang tua gue berterima kasih banget lah gitu. Dan sampai sekarang gitu gue nggak bisa berkata apa lagi. Pokoknya
thanks banget sih sampai sekarang udah mau support meskipun beribu-ribu yang yang gua temuin bahasa gak enak di rumah karena ada bahasa membandingkan antara Ya. anak gua sama anak yang lain. Gua nggak mau kerja, anak orang lain mah udah naik motor CBR, kalau gua mah naik Beat. Itu orang mah udah Perkara bisa merek. kayak gitu, guanya nggak bisa. Aturan mah lu teh udah bisa, tapi tenang, gua tuh diem di rumah bukan diem aja kan, pasti nanti ada hasilnya. Ya selalu aja dulu santuy. Berarti gitu. konteksnya kalau di apa ya, di sekarang ini orang tua lu udah believe lah sama lu, udah membiarkan, udah Ya. mensupport juga ya. Dan buat teman-teman gue yang mau nemenin gue sampai sekarang, thanks juga gitu. Nggak mau dia nggak ninggalin gue sama sekali gitu, tetap masih mau berteman sama gue dengan prinsip gue yang seperti ini, kerasnya gue kayak gini. Tentang gambar pun dia masih mau ngasih tahu ilmu apapun gitu yang mereka nggak tahu tapi harus pengen tahu juga gitu, mau ngedengerin gue obrolan gue hari ini sampai sekarang lah intinya. Ya gue terima kasih buat Bang Dodi, buat Bang Borsek, buat anak-anak Trueless, thanks banget pokoknya untuk ngejadiin gue sampai hari inilah. Udah gue tinggal nikmatin hasilnya gitu. Dan buat semuanya yang udah support dari Instagram, Facebook yang mungkin gua nggak pernah tahu orangnya dan gua nggak pernah ketemu sama orangnya gitu, yang sempet saling sapa, makasih udah mau ngasih relasi baru, obrolan baru sampai sekarang bisa kenal gitu. Ya thanks banget sih. Udah sih mungkin ya gua nggak oh iya ada satu lagi. Apa tuh? Thanks buat mantan gua. Ya kan? Orang tersayang bukan cuma pacar, mantan bisa jadi orang tersayang. Enggak. Gua enggak sayang. Oh, enggak sayang. Gua udah enggak sayang. Pengakuan gak sayang. Iya, Cuman Iya. gini, udah nggak sayang Tan. cuman Setan. dia jadi namanya si A ini Hmm. nemenin gua dari nol gitu. Hmm. Nah, jadi gua nggak bisa ngasih sesuatu yang baik buat dia atau ketika gua belum dapat penghasilan, tapi ketika gua udah dapat penghasilan dianya udah nggak sama gua lagi. Hmm. Nah, gue cuman pengen terima kasih kalau misalkan dia udah waktu itu udah mau nemenin gua. Terus nggak minta ditemenin lagi sekarang? Ya enggak, dia udah sama orang lain. Oh, gue kirain setelah itu. Ya Gue kan? no komen dah. Terus buat satu lagi nih yang gue sebutin, mantan gue paling Ba- Wah, Banyak mantan ya, paling Bob. mantep. Banyak ya. ya kayaknya. jadi si yang nemenin 3 tahun ini udah ambiar, terus datang yang baru, terus gue dihina tuh sama dia. Hmm. Gue dikata-katain gini, buat lu namanya Indah Melaniawati Dewi. Ya seriusan disebut. Gue sebutin sampai saat ini gue masih ingat. Gua masih ingat akan hinaan lu sampai hari ini. Bahkan cetan lu yang ngata-ngatain gua nggak ganteng, gua nggak tinggi, gua nggak kuliah, pergaulan gua nggak jelas, dan pakaian gue itu nggak pernah bisa rapi mengikuti tren model zaman sekarang. Gua minta maaf karena gua nggak mampu sejauh itu gitu. Gue pengen jadi diri gue sendiri, tapi terima kasih kalau misalkan gak ada perkataan itu, gue nggak akan bangun sampai sekarang. Iya. Gue nggak akan sadar kalau gue masih miskin. Dan alhamdulillah gue itu miskin, jadi gue banyak berpikir untuk tetap terus bertahan hidup dan cari lebih. Pokoknya thanks buat lu Indah, udah ngata-ngatain gue waktu itu sampai gue nangis. Podcast ini serem loh. Podcast Seru, ketiga seru. kali ini serem dan seru. Serius, gue kalau udah bawa-bawa mantan apalagi nyebutin nama. Enggak Kak, kita harus berpikir positif. Bahwasanya si Alfi ini membuktikan bahwa mantan ini ya memberi kesan Positif. baik, ya kan? Sebutin mantan yang telah menyakiti lo. Enggak. Tapi bener loh kayak yang jadi gue emangnya orangnya agak Jadi gampang cengeng sebenarnya. Gue cengeng. ada mantan yang menyemangati lu sampai akhir, ada juga mantan yang menghina lu. Ya. Jadi dua itu pesan. Tapi dua-duanya lu kasih terima kasih kan? Yo kasih terima kasih. Iya. Yang pertama nggak disebutin nama nih, yang baik. Gak usah deh. Nggak usah. Oke, yang jahat aja. Soalnya terima udah kasih, ada orang mantan. lain. Oke. Gue nggak enak. Iya. Terima Nggak kasih tahu mantan gua. pokoknya mah. Terima kasih mantan. Gue nggak ikut. Tapi bener loh, dari pas kan kadang manusia itu perlu diinjek dulu untuk bangun gitu. Iya. Ya, betul. Dan gue ngerasa pada saat itu emang gue anaknya agak
gue suka hal-hal yang melankolis, terus gue tuh cengeng gitu kan. Di metalnya gue tuh kalau gue lagi sendiri gitu nggak ada teman-temannya gue cengeng. Gue kadang kepikiran sama omongannya si Indah ini gitu, sampai bilang gue sampai kalau lagi males gue buka HP, gue lihat, oh iya gue tuh masih miskin. Ini ada screenshotannya masih gue bawa sampai sekarang, hinaannya simpen? masih di sini. Masih Itu lu 3 simpan? tahun lalu. Tapi kalau ternyata dia jodoh lu, Gue nggak mau lah. Ya kali. Parah lu mah. Gue mancing doang, maksudnya jawaban dia tetap tekun dengan pendirian gak? Ya gue tetap nerima, ikhlas lillahi ta'ala, bahwasanya gue adanya segini, gue dikata-katain seperti itu, gue seperti ini, gue malu karena emang cukupnya gue hari ini seperti ini. Gak mungkin atuh yang maha kuasa teh ngasih sesuatu hal yang begitu-begitu aja, pasti nanti diangkat derajatnya. Yang Betul. penting mah yakin gitu doang. Gue cuma bisa ngeyakinin diri gue, ya udah gue terima. Gue bilang terima kasih lu udah mau ngomong seperti ini gitu. Meskipun memang gue nggak ganteng, gue nggak tinggi, gue nggak kuliah, pergaulan gue gua nggak sih. jelas. Iya. Iyalah. Kalau dari jauh juga gue udah kelihatan gantengan lo. Yang bikin gue sampai sekarang itu tak semangat ya karena itu mereka juga gitu kan, dari mantan juga kan. Jadi gue harus turut berterima kasih gitu sama sosial gue gitu. Tuh. Ini karena kita udah tegang-tegang nih ngomongin mantan. Makan dulu dong pudingnya nih udah disediain dari tadi. Cobain, Silakan. Cobain dong Bang Alfi. Ini puding ini secantik mantan-mantan yang telah meninggalkan. Mau banget gue. Sekalian kita closing Enak. kali ya kayak. Kalau Boleh. dari gua nih ya, banyak banget yang bisa gue dapat dari Alfi tentang perjuangan pembuktian yang ya gimana ya, dari yang awalnya dia orang tuanya nggak setuju, orang tuanya nggak suka sama apa yang dia lakukan, sampai sekarang support. Itu pelajaran banget buat gua. Betul. Ya begitu sih kalau dari gua. Kalau gue, apapun yang kita lakuin, yakin Pasti jadi insya Allah. Gitu. Dan yang kedua, lupakan mantan karena mantan adalah setan. Oke. Ya, mohon maaf kepada seluruhnya. Oke. Dah, langsung aja closing aja lah. Terima kasih Pi. Ya, thank you. Makasih, Sama-sama Sob. juga. Udah ngasih banyak Thank you hal. juga. Cukup di sini Human Podcast Part 3. Jangan lupa buat yang mau menjadi narasumber di kita, mau cerita, mau sharing, berbagi Boleh banget. pengalaman, langsung aja hubungin kontak yang ada di bawah ini ya, jangan lupa. Dan kita akhiri, kita closing aja langsung. Sampai bertemu di podcast Selanjutnya. selanjutnya. See you. Baik.